Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat bertemu lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dan berislam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti sangat mendambakan untuk bisa hidup bahagia, apakah bahagia di dunia ataupun ketika nanti di akhirat. Namun pada kenyataannya tidak semua manusia ternyata mendapatkan kenikmatan hidup yang demikian. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan petunjuk ini bisa kita dapati di dalam Al-Quran dan juga hadis. Allah berfirman melalui surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ayat ke-9, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, maka sebetulnya tidaklah susah, dan terkadang karena kita sebagai manusia yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, supaya kehidupan kita bisa bahagia dunia dan akhirat, Islam telah mengajarkan 3 hal penting yang harus kita lakukan. Ketiga hal itu adalah: yang pertama, beristighfar ketika melakukan dosa. Sejatinya, ketika manusia melakukan sebuah dosa, maka iman seorang mukmin akan mendorong dirinya untuk segera berinabah atau kembali kepada Allah dan segera bertaubat. Oleh sebab itulah Allah tidak pernah bosan untuk mengingatkan hamba-hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-8, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu." Begitu juga firman Allah melalui Quran surat An-Nur ayat 31,
Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang beriman itu melakukan dosa, maka ia akan menjadikan imannya itu sebagai tempat berlindung. Dengan demikian, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat, memperbanyak istighfar, dan menjauhi perbuatan dosa. Karena Allah Maha Segalanya, tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau benar-benar bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat tersebut seperti penegasan dari Allah yang disampaikan langsung kepada hamba-hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Penerima Taubat. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sesungguhnya jika kita mau menyadari, maka anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita bisa dikatakan tidak terhitung jumlah dan macamnya. Anugerah itu ada pada tubuh kita, ada pada harta kita, keturunan kita, tempat tinggal kita, dan segala macam urusan duniawi kita. Namun terkadang nikmat yang kita terima itu seolah-olah tak terlihat oleh kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan terus merasa kurang. Padahal jika kita menyadari, ketika kita yang kurang bersyukur ini diminta untuk mengembalikan semua yang telah Allah berikan kepada kita selama ini, tentu kita tidak akan sanggup untuk mengembalikannya. Namun Allah Maha Pengasih. Allah tidak pernah meminta sedikit pun dari harta yang kita peroleh. Allah hanya meminta kita untuk sempatkanlah mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jika kita mau memahami ayat tersebut, maka kita pasti akan menangis dan memohon ampun kepada Allah, karena kita selalu zalim atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita semua atas apa yang telah kita dapatkan hingga detik ini. Allah telah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan kepada hambanya bahwa syukur adalah sebab ditambahnya nikmat. Oleh karena itu, bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka siap-siaplah, azab Allah sangatlah pedih. Kemudian yang ketiga, bersabar ketika diberikan ujian. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat itu menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang dada,
lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dan Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin mencela musibah tersebut. Akan tetapi bersabarlah, terus meminta petunjuk kepada Allah untuk diberikan jalan keluarnya. Insya Allah, dengan kita bersabar dan terus berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tidak pernah disangka-sangka kita mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tidak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila ia mendapatkan kebahagiaan, ia pasti bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 3 tanda yang jika ada pada diri kita saat ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berbahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah putus melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.